Nah, kita coba untuk menambahkan air ya. Ini saya ada air di sini, saya akan mau tambahkan nih ya. Nah, ini saya masukkan ke sini. Sekarang tinggi airnya dari permukaan adalah 6 cm, teman-teman nih ya. Tulisannya 6 cm. Berarti nanti dia akan mengirimkan datanya 6 cm. Kita lihat di sini. Ini kan masih 9, untuk curah hujannya masih 1024 ya. Nah, ternyata dari sini ketinggian airnya itu jadi 6 cm. Nah, ini terkirim ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat datanya di sini itu ketinggian air 6 cm di jam 12.33. Nah, ini ketinggian 6 cm. Nah, kita coba cek untuk ini ya. Kita teteskan untuk sensor air hujannya. Oke. Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel Lau Lau ILC bersama saya Mr. Lau. Hari ini sangat berbahagia sekali dan sangat cerah sekali. Hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial untuk teman-teman semuanya tentang membuat sistem alarm banjir. Nah, alat ini itu berupa miniatur ya teman-teman ya, miniatur untuk mengimplementasikan sensor ultrasonik yang akan mendeteksi ketinggian air dan sensor air hujan yang akan mendeteksi curah hujannya seperti apa. Nah, nanti yang akan kita praktekkan itu, dan ini adalah implementasi untuk bagaimana sih caranya membuat dua buah sensor berjalan sekaligus di satu buah microcontroller tanpa adanya stuck atau tabrakan coding atau tabrakan sistem yang mana mengakibatkan menjadi bug system. Bug system itu sesuatu kesalahan pemrograman ya. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan cara. Oke, kita langsung saja unboxing terlebih dahulu sensor apa yang akan kita pakai. Terus skematiknya seperti apa, kita akan langsung saja. Oke, teman-teman, saatnya kita unboxing alat apa saja yang akan saya pakai. Nah, kalau kalian sudah lihat di kamera saya seperti ini. Nah, ini adalah simulasi yang bisa saya pakai ya. Saya pakai botol air mineral di sini. Ya, kurang lebih untuk tingginya sih sekitar 15 sampai 20 cm ya. Nah, ini saya pakai sensor air hujan yang posisinya itu sudah saya tempel pakai kawat ya teman-teman, jadi biar nempel saja. Ini adalah sensor ultrasonik yang posisinya itu dia menghadap ke bawah, jadi biar tahu tinggi airnya seberapa. Lalu di sini saya tidak pakai apa-apa, cuman sensor air hujan dan ultrasonik beserta ini adalah WMOS-nya. Nah, untuk WMOS-nya cukup simpel sekali, jadi saya pakai untuk 5 volt dan groundnya itu saya paralel ya teman-teman. Saya pakai jalur PCB ini ya, yang di sini itu positif dan negatifnya saya masukkan situ supaya bisa banyak, karena kita membutuhkan dua buah power, satu power untuk ultrasonik, satu power ultrasonik untuk dan sensor air hujan ya, powernya kan ada dua. Nah, untuk skematiknya kalian bisa cek di sini ya teman-teman ya, kalian screenshot saja, kalian bisa praktekkan. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Untuk wadahnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, projectnya. Nah, oke, cukup simpel, kita hanya pakai kabelnya ini kebanyakan mel-mel, dan ini kita pakai USB power di sini untuk sebagai power nanti di WMOS-nya, kita akan coding WMOS-nya. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Oke ya. Nah, setelah tadi kalian sudah merakit ya, sudah baca skematik, lalu sudah memasang alatnya sedemikian rupa sehingga menjadi yang seperti saya, atau kalian bisa buat lebih bagus lagi. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat untuk ThinkSpeak-nya. Nah, langkah yang pertama setelah kalian sambungkan laptop atau komputer kalian ke internet, kalian langsung buka saja di sini thinkspeak.com. Nah, bentuknya seperti ini, lalu kalian login dulu. Kalau sudah login nanti keluar seperti ini, my akun ya. Nah, baru kalian pergi ke bagian channel ini ya, ke my channel. Nah, di sini ada tulisan new channel teman-teman. Nah, kalian tinggal buat dulu, klik new channel. Nah, nama di sini kalian bisa ketikkan adalah alarm banjir gitu ya, alarm banjir. Nah, seperti ini. Terus deskripsinya itu bisa kalian isi, misalkan alat ini adalah miniatur dari implementasi sensor ultrasonik dan sensor air hujan. Nah,
field 1 ini kalian isi misalkan ini tentang ketinggian air ya. Lalu di sini kalian centang yang field 2. Kalau kalian mau datanya 4 ditampilkan 5. Nah, kalau di TeamSpeak kan maksimal 8 data yang bisa ditampilkan. Karena kita hanya pakai 2 sensor, berarti 2 wadah saja yang akan kita buat. Field yang kedua kita kasih namanya adalah curah hujan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, alarm banjir Lau ILC, biar keren ya, biar ada nama channelnya. Nah, kalau sudah bagian metadata gak usah diisi, tag gak usah diisi, link eksternal, link GitHub-nya gak usah diisi, nolkan semua, lalu save channel. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah selesai save channel tadi ya, di sini kan ada tulisan alarm banjir, di sini ada tulisan curah hujan, sini ketinggian air. Nah, ini adalah field 1 dan field 2 ya teman-teman. Oke, kalau sudah selesai, buatnya cukup simpel seperti ini saja. Nah, nanti kita di pengkodenya atau codingnya yang akan kita bahas kali ini, itu nanti akan mengambil yang namanya API key. Nah, API ini ya teman-teman ya, API ini nanti yang akan menjadi koneksi antara alat dan TeamSpeak untuk pengenalannya itu menggunakan bantuan yang namanya API atau API key. Nah, ini nanti yang akan kita pakai adalah yang write API. Nah, yang ini ya teman-teman yang akan kita pakai nanti, yang ini di copy pastekan ke dalam programnya. Oke, kita langsung saja lanjut ke programnya. Nah, kita langsung buka Arduino teman-teman. Oke, kita tunggu dulu Arduino ya sampai membuka. Oke, nah untuk alarm anti banjirnya ini, alarm banjir dengan TeamSpeak-nya ini kodenya tidak saya live ya, karena terlalu panjang jadinya nanti durasi video akan panjang juga, makanya kodenya sudah saya ketik, jadi kalian nanti tinggal mengetahui fungsi-fungsi programnya itu seperti apa. Nah, di sini yang pertama kali kita masuk adalah include ini ya, include ESP8266 WiFi, karena kita pakai WiFi-nya. Lalu kita tambahkan WiFi client untuk klien di HTTP-nya nanti masuk ke TeamSpeak-nya. Oke, yang pertama adalah konfigurasi untuk koneksi. Nah, ini adalah nama hotspot Anda ya teman-teman ya. Kita kasih nama hotspot. Nah, nama hotspotnya teman-teman apa nih? Kalau saya kan Lolo ILC, untuk passwordnya adalah tolong subscribe. Nah, makanya jangan lupa subscribe, oke? Nah, seperti itu. Kalau misalkan WiFi Anda itu tidak ada passwordnya, ya kosongkan saja. Ini, kosongkan itu seperti ini ya. Petik 2-nya tetap ada, jangan dihilangkan. Oke. Yang kedua adalah program untuk konfigurasi TeamSpeak. Nah, TeamSpeak itu kita panggil nama hostnya adalah api.teamspeak.com. Lalu API-nya ini itu kalian hapus ya teman-teman, ganti dengan API yang ada di channel kalian. Nih, ganti API di channel masing-masing. Nah, seperti ini teman-teman ya, ganti di channel Anda masing-masing. Oke, channel saya tadi kita bisa langsung ya, channel saya tadi alarm banjir API-nya ini kita tinggal copy saja. Lalu kalian pastekan di sini. Nah, selesai. Terus yang kedua adalah string request string. Nah, jadi untuk semua data nanti yang akan dikirim ke TeamSpeak, string itu adalah tipe data yang bisa angka, bisa huruf ya teman-teman. Jadi bukan integer, bukan char, bukan apa, tapi semuanya string. Walaupun data yang Anda keluarkan atau deklarasi Anda misalkan adalah integer, itu nanti akan dirubah saat pengiriman di formatnya itu jadi string. Nah, seperti itu. Tapi jangan khawatir ya. Oke, kalau sudah selesai kita akan deklarasikan untuk sensor jarak terlebih dahulu. Nah, ini kita kasih nama config jarak ya, atau ultrasonic. Nah, config ultrasonicnya integer triggernya ada di D7. Nah, sesuai dengan rangkaian yang tadi ya teman-teman ya, rangkaian yang tadi itu triggernya di D7, echo-nya di D6. Terus kita pakai tipe data long untuk durasi dan jarak, membuat variabelnya. Nah, yang di bawahnya ini adalah deklarasi untuk config sensor air hujan. Nah, untuk sensor air hujan ini itu kita pakai pin analognya, karena kita ingin tahu curah hujan atau banyaknya air yang tertampung di dalam sensor itu mempengaruhi curah hujannya. Curah hujan itu kan ada yang tinggi, sedang, menengah, terus rendah, atau kalian kalau sebut hujannya itu gerimis, gerimis, terus nggak deres banget, terus angin. Nah, kayak gitu. Nah, itu
Sensor air hujan itu bisa mendeteksi dengan cara banyaknya air yang tertampung di dalam sensor sekecil itu misalkan buasa semua, itu berarti curah hujan tinggi. Bahasanya cuman tipis-tipis curah hujan kecil. Nah, nanti kita makanya menggunakan data yang namanya data analog. Kalau data digital dia hanya bisa tahu kalau ada air 1, nggak ada 0, kebalik deh. Kalau ada air 0, tidak ada air 1, karena dia kan tipe active low. Nah, seperti itu makanya kita pakai data analog yang ada di Wemos ya, karena tadi kan alatnya kan pakai Wemos. Wemos itu menyediakan analog output itu cuma 1. Nah, itu kita manfaatkan. Oke, dan integernya ini adalah nilai hujan. Jadi ini untuk deklarasi pinnya, ini untuk deklarasi pemrosesan nilai analognya yang akan kita tampilkan. Oke, yang pertama adalah voice setup. Setup ini untuk memeriksa awalnya. Jadi di sini awalnya itu saya pakai serial BG-nya adalah 115.200, bukan 9.600 ya, biar kecepatannya juga bagus. Yang pertama adalah kita diskonekkan dulu Wemos dari semua WiFi yang sebelumnya masuk. Nah, kita diskonekkan dulu, lalu kita mulai lagi dengan WiFi begin, lalu kita mengambil data SSD itu nama hotspot, password itu passwordnya atau kata sandinya hotspot tersebut. Nah, rumus ini itu adalah ketika WiFi statusnya sama dengan connected, berarti tersambung, maka dia akan mendelay 300 milisecond atau belum ada 1 detik ya. Nah, terus mengeluarkan serial print titik. Nah, itu kayak loading gitu kodenya. Begitu dia baru memeriksa koneksi, dia akan titik. Nanti kalau sudah nyambung celing hilang. Gitu, itu enaknya ya. Oke, di sini adalah serial print LN. Ini saya kasih untuk spasi ya. Jadi setelah dia titik-titik, dia akan menyepasi 1 baris kosong, lalu dia mengirimkan data lagi. Nanti akan kita lihat di serial monitornya ya. Dia berkata WiFi connected, IP address-nya berapa, keluarkan IP address-nya, celing IP-nya sekian. Nah, baru kita deklarasikan untuk trigger dan echo beserta pin mode untuk hujan. Jadi trigger ini jadi output, echo ini jadi input. Kalau kalian tanya alasannya kenapa, itu ada di video saya yang ultrasonic membahas tentang sensor parkir. Di situ sudah saya bahas semua. Pin hujan sebagai input. Nah, kayak ini juga ada videonya, kalian bisa cek videonya di sensor air hujan ya teman-teman ya. Mendeteksi hujan itu ada pengertiannya. Kita langsung saja untuk, nah ini yang saya katakan untuk bagaimana sih caranya mengcompare atau mengkombinasikan dua buah sensor bisa berjalan bersamaan di dalam satu microcontroller. Kuncinya hanya satu, yakni saat pengkodingan kalian harus bisa melihat atau memposisikan kalian teman-teman semua ini menjadi microcontrollernya atau Wemos ya. Misalkan nih saya berpikir, setelah saya deklarasikan pin, lalu saya deklarasikan mode, terus saya koneksi ke WiFi, berarti setelah itu saya harus menjalankan apa dulu? Oh, saya pengen ultrasoniknya duluan ya, berarti sistematis penulisan codingnya itu kalian harus tahu. Oh, berarti ultrasonik tak jalankan dulu. Jalankan ultrasonik, jalan ultrasoniknya, ting, jaraknya sekian. Lalu kamu berpikir lagi nih, sebagai microcontrollernya ya, mikir lagi. Setelah setelah jarak, berarti saya harus mengeluarkan apa lagi nih? Oh, ternyata hujan. Panggil hujannya. Nah, hujan jalan, selesai. Terus setelah sensor ultrasonik sudah, hujan sudah, terus selanjutnya apa? Oh, kirim data ke ThinkSpeak. Panggil. Nah, itu cara untuk microcontroller baca sebuah program itu seperti itu, urutannya dari atas, nggak lompat gitu. Kalian gabungkan kodenya jadi satu semua, microcontrollernya bingung lah mana yang ultrasonik, mana yang sensor hujan, terus mana yang sensor untuk mengirim data atau coding untuk mengirimkan data, kan nggak mudeng. Maka dari itu kalian harus memecahnya menjadi beberapa bagian. Misalkan di sini sensor ultrasonik saya buatkan wadah sendiri, ini ultrasonik. Sensor hujan tak buatkan wadah sendiri, ini sensor hujan. Sensor data coding untuk pengiriman data saya ambil sendiri, saya pisah sendiri. Jadi ada 3 buah wadah di dalam struktur coding. Lalu saat di void loop saya tinggal gampang panggil ultrasonik, panggil hujan, panggil kirim data. Nah, sudah selesai. Kalian bisa menjalankan 2 buah sensor tanpa perlu ribet atau codingnya banyak, tabrakan satu sama lain dan mengakibatkan alatnya nggak jalan. Biasanya sih yang sering terjadi seperti itu. Nah, ini contohnya adalah seperti ini teman-teman. Void baca sensor ultrasonik, berarti segelondong ini void sampai dengan kurung kurawal tutupnya di sini, itu berarti adalah rumus untuk pembacaan ultrasonik. Ini saya kecilkan ya teman-teman. Nah, jadi segaris ini ini adalah membaca ultrasonik. Jadi kalau saya sebagai microcontrollernya tinggal nyebut baca sensor ultrasonik, jalan dia.
baca sensor air hujan, jalan dia. Kirimkan semua data, jalan. Nah, gitu modelnya. Kayak nyuruh-nyuruh gitu loh. Nah, void baca sensor ultrasonik ini adalah sepaket untuk sensor atau membaca jarak di ultrasonik ya teman-teman ya. Mulai dari trigger low, trigger high, low, terus durasi, pulse in, echo, high, dia menerima suara dari ultrasonik, lalu jaraknya dibagi 2, dibagi 29,1. Nah, di sini mengeluarkan serial print tinggi air, jadi nanti di serial monitor yang ada di mana namanya di Arduino itu akan berkata tinggi air berapa senti dari permukaan. Jadi kan karena kan semakin ultrasonik kan modelnya kan nanti wadahnya kan ke bawah ya. Kayak tadi itu kan wadahnya pakai air mineral, botol air mineral. Jadi semakin dia tinggi kan semakin dia mendekati permukaan, semakin dekat dengan sensor ultrasonik berarti dia akan semakin penuh kan gitu. Nah, makanya saya tuliskan di sini dari permukaan. Jadi 4 cm dari permukaan. Oh, mau penuh berarti gitu. Nah, yang berikutnya adalah void untuk membaca sensor air hujan. Cukup simpel karena kita hanya mengeluarkan data analognya dan tidak diproses lebih jauh lagi. Ya, nanti ada lah untuk video pemrosesan yang lebih jauh lagi. Nah, untuk curah hujannya, itu nilai curah hujannya berapa, terus saya kasih space untuk lahan kosong. Jadi biar datanya itu dibacanya nggak nempel jadi satu kayak pisah. Kalian nanti bacanya di serial monitor pun juga enak. Nah, yang berikutnya adalah void kirim data ThingSpeak. Nah, ini satu gelondong rumus ini, satu paket rumus ini itu adalah rumus untuk mengirimkan data. Nah, mengirimkan datanya prosesnya gimana sih, Mr. Lau? Nah, jika klien sudah connect atau klienmu atau kamu ini kan sebagai kliennya ya, connect ke ThingSpeak dan sudah nyambung dengan disambungkan dan hostnya, tadi kan apa.thingspeak.com dengan portnya 80, kita akan merequest string. Nah, request stringnya dari update k sama dengan write APA. Jadi nanti kalau rumusnya panjangnya itu ada update k sama dengan kode APA-mu apa, terus field 1 diisi apa, field 2 diisi apa, gitu modelnya ya teman-teman ya. Nah, nanti field 1 ini kan tadi kan field 1 kan jarak ya. Nah, berarti ditulis jarak, kalau field 2-nya ditulis nilai hujan. Diambil dari sini variabelnya pengeluaran datanya kan ini ya, jarak ya. Nah, di sini kan jaraknya berapa? Berarti jarak ultrasonik berapa? Nilai hujanku, curah hujannya ini berapa? Ini dimasukkan ke field 1 dan field 2. Misalkan kalian field 1-nya nilai air hujan ya balik saja, yang jarak kalau ditaruh di bawah, yang nilai air hujan ditaruh di atas, ini disesuaikan. Kalau tidak sesuai biasanya dia ngirimnya salah. Dia ngirim jarak malah di wadahnya nilai hujan, nilai hujannya ngirim curah hujannya malah di jarak, kebalik akhirnya. Nah, kalau sudah selesai ini teman-teman ya, lanjut adalah ke serial print. Nah, ini adalah string get untuk memposisikan dia mengirim data menggunakan HTTP request. Nah, koneksinya ini seperti ini teman-teman, host itu APA tadi, lalu connection close. Jadi modelnya itu setelah datanya terbaca, saya request atau pesan di sana di ThingSpeak-nya untuk mengupdate datanya menggunakan get. Kan ada tipe pengiriman data itu get dan post ya, get dan post. Kalau kalian belajar tentang website itu ada get, post. Nah, ini kita pakai rumusnya yang get. Nah, setelah datanya ini terkirim, celing itu, nah nanti akan ditunggu selama 5 detik. ThingSpeak-nya itu ngabarin kalau datanya sudah diterima belum. Kalau belum diterima itu berarti koneksi, biasanya RTO itu request timeout, jadi dia gagal. Jadi modelnya gini, nilai sudah keluar nih ya, tak ambil, aku pesan sana, aku pesan untuk mau mengirim data. ThingSpeak memberikan requestnya, oke siap, tak kirimkan datanya, celing. Nah, tak tunggu 5 detik ThingSpeak nggak bilang kalau datanya terkirim, berarti tak anggap gagal. Ternyata dalam waktu singkat, dikirim, ada tulisannya oke. Oh, berarti datanya sudah diterima ThingSpeak, berarti aman. Baru nanti koneksinya itu akan kita close. Ini ya teman-teman ya. Nah, jika ini lebih dari 5 detik, dia nggak ngirim, ThingSpeak-nya itu nggak ngirim hasil yang tak kirim. Kok bulat sih? ThingSpeak-nya belum memberikan pesan kalau datanya diterima, itu namanya adalah client timeout atau RTO tadi, request timeout. Nah, kalau sudah betul, sudah selesai, ThingSpeak sudah ngabarin sudah tak terima guys. Oke, berarti selanjutnya adalah menutup koneksi. Koneksinya ditutup, pakainya ini. While ketika client available, berarti string line let stringnya itu kita tutup.
close connection ya, pakainya ini nanti. Kalau ini kan pakainya client stop karena gagal. Nah, kalau ini adalah pakainya ditutup, close connection. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk proses kirim data di ThingSpeak. Nah, kalau sudah selesai, ya sudah, berarti seperti itu projectnya. Jadi ambil nilainya, kirim ke ThingSpeak ngabarin, selesai, beres. Nanti hasilnya akan kita praktekkan sama-sama. Nah, di void loopnya ini cukup simpel dan nggak perlu panjang, tinggal panggil ultrasonic, bacalah nilainya. Panggil sensor hujan, bacalah nilainya. Saya tunggu untuk datanya itu misalkan 5 detik. Setelah 5 detik, saya mau kirimkan data ke ThingSpeak. Nah, ThingSpeak-nya tak kasih waktu untuk 2 detik. Gitu ya, jadi setelah baca 5 detik sekali dia ngirim. Atau kita ubah 10 detik sekali ya teman-teman ya, biar tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak data yang masuk ya. 10 detik sekali ngirim data ke ThingSpeak, 10 detik sekali kirim data ke ThingSpeak. Itu ya teman-temannya. Oke, selanjutnya jika sudah selesai, seperti itulah kodenya. Kita akan coba ke tools, lalu ke Wemos D1R2 dan mini. Portnya karena belum tersambung, kita verifikasi dulu apakah programnya ada yang error atau tidak. Nah, untuk status ya sekarang sudah done complying, berarti tidak ada permasalahan di program ini. Oke, kita bisa langsung lanjut ke simulasinya seperti apa ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja masuk ke programnya teman-teman. Jadi di sini saya masukkan USB saya untuk kita mulai memprogram. Oke, kita buka ThingSpeak-nya terlebih dahulu. Nah, ThingSpeak masih kosong datanya, kita ubah supaya kita bisa lihat data di ThingSpeak ya teman-teman ya, secara real time. Ini untuk oke ya, ini ada alarm banjir dan ketinggian air dan curah hujan. Oke, untuk sensornya tools, langsung masuk ke COM3, lalu kita upload. Oke, proses compile sudah selesai. Kita buka serial monitor, kita posisikan. Nah, ini teman-teman yang tadi saya katakan ada titik wifi connected airnya. Nah, ini tinggi air 9 cm dari permukaan, curah hujannya 1024. Karena oke, ini sudah mengirimkan data ke ThingSpeak ya. Kita buka ThingSpeak-nya dulu. Nah, ini ThingSpeak. Ini ya, kita cek seperti ini. Jadi untuk ini 11 cm teman-teman. Nah, kita coba untuk menambahkan air ya. Ini saya ada air di sini, saya akan mau tambahkan nih ya. Nah, ini saya masukkan ke sini. Oke. Yap. Sekarang tinggi airnya dari permukaan adalah 6 cm teman-teman nih ya. Tulisannya 6 cm. Berarti nanti dia akan mengirimkan datanya 6 cm. Kita lihat di sini. Ini kan masih 9, untuk curah hujannya masih 1024 ya. Nah, ternyata dari sini ketinggian airnya itu jadi 6 cm. Nah, ini terkirim ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat datanya di sini itu ketinggian air 6 cm di jam 12.33. Nah, ini ketinggian 6 cm. Nah, kita coba cek untuk ini ya. Kita teteskan untuk sensor air hujannya. Oke. Nah, untuk airnya kita cek. Nah, untuk curah hujannya sekarang di angka 718. Apakah di ThingSpeak sudah mengirimkan 718? Oke, sudah dikirimkan. Nah, kita cek. Oke, dia sudah turun ya teman-teman ya, 718. Nah, ini jadi pas hujan nih. Jadi ketinggian airnya 6, lalu pas hujan juga. Jadi hujannya itu, curah hujannya di angka data analognya adalah 718, ini 748. Nah, ini misalkan tak tambah lagi di sini. Oke, saya sentuh-sentuh seperti ini ya teman-teman. Ini kan ibarat hujannya nih. Nah, sekarang jadi 628 nih ya. Nah, kita coba cek nih seberapa kirimnya. Nah, nanti kapan dia ngirim. Ini masih 765 teman-teman. Oke, turun lagi. Oh, 628. Berarti dia lagi hujan. Nah, ini lagi hujan nih. Ini turun lagi ya data yang terbaru di data ke-10. Ini dia turun jadi 614. Nah, ini turun 614 teman-teman.
Jadi tulisan ini itu adalah banyaknya data yang terkirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini data ke-11. Nah, ini berarti data ke-12 nya 634. Oke, 634. Mana 634? Oke, saya ada tisu guys. Nah, ini dia sudah naik nih. Nah, ini misalkan saya hilangkan ini. Oke, supaya tidak ada. Yap. Nah, ketinggian airnya sekarang jadi 4 cm karena sensornya lingluk ke bawah ya. Nah, ini curah hujannya sudah balik lagi, berarti sudah nggak hujan, ibaratnya kan gitu. Sudah tidak hujan, di sini naik ke atas. Nah, terus untuk ketinggian airnya turun jadi 4 ya, karena tadi kan sensornya itu agak ke atas karena tak diinglukkan, karena posisi air saya kan sudah habis nih. Jadi sensornya tak turunkan saja biar tahu kalau ketinggian airnya semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk prakteknya penggunaan ThingSpeak. Jadi ThingSpeak itu untuk datanya modelnya grafik ya, atau kalian bisa pilih bar dan sebagainya macamnya itu ada di bagian sini. Kalian bisa bagian ke field chart option. Nah, lalu di sini kalian pilih itu tipenya, ada yang line, ada yang bar, kolom, step. Nah, coba kita pakai yang kolom. Kalau kolom gimana ya? Nah, jadinya gini nih, datanya kelihatan. Oh, turunnya seberapa? Turun nggak gitu. Nah, alarm anti banjirnya seperti ini teman-teman. Itu bisa kita ganti-ganti dan kita ubah tipenya itu menjadi ini line saja ya, supaya biar kelihatan seperti garis ya. Nah, ini adalah ini ya teman-teman, kalau kalian baca ini, oke, yang di sini ya, perhatikan serial model HTTP requestnya 200 oke, itu adalah kodenya, berarti dia sudah memberikan respon kalau datanya ini sudah terkirim, terus dikirim tanggal berapa, jam berapa. Oke, ini jamnya agak error, bukan error ya, jadi ini kayak jam server yang ada di ThingSpeak sana ya. Kalau yang di sini itu settingan kita karena kita pakainya GMT plus 7, berarti kan di Indonesia ya, itu jam 12.37. Tapi kalau yang ini itu mengeluarkannya biasanya dia adalah server, tanggal server yang ada di ThingSpeak sana. Nah, ThingSpeak sana nggak tahu servernya ada di mana, koneksinya sudah di close. Nah, ini statusnya oke. Nah, ini adalah pesan-pesan dari ThingSpeak yang menyatakan bahwasanya datanya sudah bagus dan bisa diterima dengan baik. Intinya itu ya, tapi dalam bahasa pemrograman web biasanya seperti itu. Nah, oke, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk projectnya ya. Jadi teman-teman semua bisa mempraktekannya, pakai wadahnya dibagusin. Nah, ini karena saya mengajarkan untuk implementasi saja. Jadi untuk teman-teman PR-nya setelah lihat ini mungkin bisa membuat yang lebih bagus lagi. Oke, seperti itu saja dari saya Mr. Lau untuk praktek implementasi alarm banjir. Jadi bila mana alarm banjirnya itu ininya nanti bisa sampai penuh, terus curah hujannya tinggi, itu nanti bisa memberikan peringatan mungkin pakai Telegram atau pakai WA atau di WA atau di telepon dan sebagainya macamnya. Itu adalah kelanjutannya. Intinya adalah ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, berarti selesai sudah tutorial kita hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe channel saya di Laulau ILC ya. Thank you so much and see you bye di tutorial berikutnya.